は俺の物語だ! Cerita dimulai ketika Jura berusaha mengambil sebuah benda misterius yang bentuknya mirip Togedama. Ia hampir berhasil, namun tiba-tiba Minato muncul dan menahannya. Hanya tinggal satu langkah lagi sebelum Shinju memisahkan diri dari Ishiki jika Jura berhasil membawa benda itu pergi. Ternyata, Minato telah meninggalkan tanda segel Hiraishin pada benda misterius itu saat berada di rumah Naruto. Dengan segel tersebut, ia bisa berpindah tempat dan muncul tepat di hadapan Jura sebelum benda itu tersentuh. Minato juga telah menyiapkan penyegelan khusus yang dia pelajari dari Kushina, membuat Jura tidak bisa bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, Obito muncul dari dimensinya sendiri. Ia terlihat kelelahan. Minato menatapnya dan bertanya, "Obito, apakah kau berhasil menghentikan kode?" Obito menghela napas panjang sebelum menjawab, "Tidak, dia berhasil lolos dariku. Aku tak menyangka dia bisa memanfaatkan celah dalam Kamui-ku." Minato terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu betapa sulitnya menangani kode. Obito kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, dia sedang bertarung melawan kode di dalam dimensi Kamui. Karena khawatir dengan keadaan Konoha yang sedang kacau akibat ulah Shibai di bulan, Obito membuka sedikit portal dimensi untuk mengintip keadaan luar. Namun, kode ternyata sudah menyiapkan jebakan. Begitu portal itu terbuka, kode langsung melepaskan limiternya di lantai dimensi Kamui, lalu menyelinap keluar lewat Jikan Jutsu Obito. Lubang portal itu kecil, tapi cukup bagi kode untuk meloloskan diri. Obito menunduk dan berkata pelan, "Dia keluar lebih cepat dari yang kuduga. Aku bodoh, seharusnya aku tidak memberi celah sekecil apapun." Kode kemudian kembali ke tempat Ishiki, dan mereka berdua menuju bulan untuk menghadapi Shibai. Obito, yang merasa gagal, keluar dari dimensinya dan segera menuju rumah Naruto. Di sana, ia muncul tepat di belakang Minato. Sementara itu, Jura yang tubuhnya kembali disegel menatap Minato dengan kesal. Ia berteriak, "Sialan kau, Minato. Ini sudah kedua kalinya kau menyegelkanku seperti ini. Lepaskan aku. Urusanku dengan Ishiki tidak ada hubungannya dengan kalian." Minato menatapnya tanpa emosi, sementara di sekeliling mereka tiba-tiba muncul beberapa anbu. Mereka mengenakan topeng dan membawa perintah resmi. Salah satu dari mereka maju dan berkata dengan hormat, "Maaf, Yondaime Hokage. Kami datang atas perintah Ketua Dewan Desa, Homura Mitokado, untuk membawa benda ini ke lokasi yang sudah disterilkan." Minato mengernyit. Ia bertanya tenang, "Kemana kalian akan membawanya? Situasi bumi masih berbahaya jika bulan itu terus mendekat." Salah satu anbu menjawab, "Para tetua desa memutuskan untuk tetap menyimpannya di Konoha. Lokasinya dirahasiakan agar tidak bisa ditemukan oleh Shinju. Selain itu, mereka juga menolak usulan untuk memindahkan Boruto ke dimensi lain. Saat ini Boruto berada di sekitar kantor Hokage yang rusak, sambil mengurus akar pohon cakra yang tersisa dari Jura." Jura yang mendengar itu tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek, "Kalian manusia memang tak pernah berubah. Terlalu percaya diri, seolah tahu segalanya. Padahal, rasa percaya diri seperti itu justru membuat umur kalian pendek." Obito yang sejak tadi diam mulai merasa tidak tenang. Ia menatap para anbu itu tajam dan berkata, "Minato, kau yakin kita bisa mempercaya mereka? Perintahnya datang bukan dari Hokage, tapi dari tetua." Ada yang terasa aneh. Minato tahu apa yang dimaksud Obito. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi situasi tak memungkinkan untuk berdebat. Dengan gemuruh petir dan getaran bumi akibat bulan yang semakin dekat, Minato tidak punya banyak pilihan. Ia menghela napas dan berkata pelan, "Baiklah, aku serahkan benda ini. Tapi aku akan menaruh segel Hiraishin di atasnya. Jika sesuatu terjadi, aku bisa mengambilnya kembali kapanpun." Anbu itu mengangguk tanpa banyak bicara. Minato lalu meletakkan tangannya pada benda yang mirip Togedama itu, meninggalkan segel teleportasinya, kemudian menyerahkannya. Jura hanya bisa melihat dengan marah dari dalam segelnya. Sementara itu di tempat lain, Shinju Hidari mulai kewalahan menghadapi Boruto dan para shinobi lain.
Ia melompat tinggi lalu menyemburkan elemen api, memunculkan puluhan sumeaka untuk membantu serangannya. Boruto menangkis serangan itu dengan menyerap api tersebut, namun tiba-tiba energi panasnya tak bisa dikendalikan dan mulai meledak. Dari dalam tubuhnya, Momoshiki berkata cepat. Boruto, lepaskan api itu. Aktifkan pelindung matamu, gunakan Jogan. Boruto segera mengikuti instruksi itu. Matanya bersinar, dan pelindung Jogan terbentuk di sekeliling tubuhnya. Api yang hendak meledak akhirnya tertahan, tapi sesaat kemudian ledakan besar terjadi di udara. Naruto yang melihat kejadian itu segera berlari, namun langkahnya terhenti ketika Boruto tiba-tiba muncul di sampingnya, berkat teknik Hiraishin yang ia gunakan. Momoshiki kembali berbicara dari dalam tubuh Boruto. Kau hampir mati terbakar, Boruto. Tapi lihatlah, sekarang kau memiliki kekuatan baru, gabungan dari Cakra Kurama dan Jogan. Dan bukan hanya itu, kau akan mendapatkan satu kekuatan baru lagi. Sekarang kau memiliki dua kekuatan tambahan. Kurama yang mendengar kata-kata Momoshiki tidak tinggal diam. Ia berkata dengan nada sinis. Tubuhku memang kecil sekarang, tapi bukan berarti aku tak bisa melukaimu, Momo. Jangan meremehkanku. Momoshiki tertawa pelan, lalu mengeluarkan gumpalan cakra yang pernah ia simpan. Energinya mengalir ke telapak tangan Boruto, membuat muncul sebuah simbol aneh di sana. Ketika beberapa sumeaka menyerang lagi, Boruto menebas mereka dengan cepat. Tiba-tiba petir menghantam ke arahnya, namun Itachi muncul dan memperluas area cermin nyata untuk melindunginya. Serangan berikutnya datang dari Amaterasu Hidari, tapi Boruto berhasil menyerapnya. Namun, matanya membulat saat melihat sesuatu muncul di telapak tangannya, sebuah Rinnegan. Boruto menatapnya dengan bingung. Apa ini? Kenapa mataku ada di sini juga? Momoshiki tertawa dalam tubuhnya dan menjawab. Itulah kekuatan yang kau minta dariku. Saat kau memintaku meminjamkan kekuatanku melawan Jura, ini adalah salah satu yang kuberikan padamu. Boruto menatap telapak tangannya yang kini memiliki Rinnegan. Ia mencoba mengarahkannya ke arah Hidari untuk memastikan kekuatannya benar-benar bekerja. Begitu ia mengerahkan cakra, bola energi besar keluar dari Rinnegan di tangannya dan meluncur cepat ke arah Hidari. Ledakan besar terjadi, membuat Hidari harus melompat tinggi untuk menghindar. Boruto memperhatikan perubahan di tangannya dengan heran. Ia lalu mencoba hal lain. Kali ini, Rinnegan di telapak tangannya seperti bereaksi sendiri, menarik tubuh Hidari ke arahnya dengan kekuatan mirip Shinra Tensei, meskipun tidak sepenuhnya sama. Hidari sempat tertarik beberapa meter, namun ia berhasil melepaskan diri. Menarik juga, gumam Boruto pelan sambil menatap tangannya. Sepertinya aku bisa melakukan teknik serupa Shinra Tensei, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari atas. Boruto dan yang lain mendongak. Dari arah bulan, suara itu jelas milik kode. Rupanya kode baru saja dihempaskan oleh Shibai hingga menghantam permukaan bulan. Di sisi lain, Ishiki terlihat lemah. Tubuhnya penuh luka dan cakranya tampak menipis. Shibai melayang di udara dengan ekspresi tenang sambil berkata, "Mari kita lihat, sampai sejauh mana kalian bisa bertahan." Ishiki menatap Shibai dengan tatapan berat. Dalam hatinya ia bergumam, "Ini benar-benar buruk. Dia menganggapku sebagai musuh setelah aku menolak rencananya untuk menjatuhkan bulan ke bumi. Jika begini, aku harus memikirkan cara lain agar bisa bertahan hidup." Sebelum Ishiki mencoba berbicara lebih jauh, cerita beralih ke masa lalu, ke tempat Kawaki, Amado, dan Nagato berada. Di sana, Kawaki tampak marah. Ia menatap Amado tajam dan berkata, "Kembalikan aku ke masa depan, Amado. Aku tidak ingin berlama-lama di sini." Amado menggeleng perlahan sambil menatap layar kecil di tangannya. "Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Proses reinkarnasi putriku belum selesai. Jika aku pergi sebelum waktunya, semuanya akan gagal." Kawaki mencengkeram besi hitam panjangnya. "Kalau begitu, kau akan melihat sendiri apa yang akan kulakukan," katanya pelan tapi tegas. Amado menghela napas, lalu menjawab, "Ingat, Kawaki. Jika kau membunuhku, maka kau tak akan punya kesempatan kembali ke masa depan. Jadi pikirkan baik-baik sebelum bertindak." Nagato yang sejak tadi memperhatikan langsung panik dan menegur, "Kawaki,
Jangan lakukan hal bodoh. Kau tak tahu akibatnya jika melukai dia. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kawaki tiba-tiba menusukkan besi hitam itu ke tubuhnya sendiri. Amado terkejut, matanya membesar. "Apa yang kau lakukan?" serunya. Kawaki tersenyum lemah dan berkata pelan. "Kalau begitu aku akan mengakhiri hidupku sendiri agar putrimu tak bisa hidup kembali melalui reinkarnasi itu." Amado dengan cepat mengeluarkan alat sains dari sakunya dan menempelkannya ke dada Kawaki. Cakra biru keluar dari alat itu dan menahan laju energi di tubuh Kawaki. Perlahan, Kawaki kehilangan kesadaran dan pingsan. Amado menarik napas panjang, lalu mencabut besi dari tubuh Kawaki. Ia menatapnya sebentar sebelum membawanya pergi ke laboratorium tersembunyi miliknya. Sebuah gua gelap tempat Amado dari masa lalu tengah melakukan eksperimen terhadap tubuh Jiraiya. Ketika sampai di sana, Nagato yang mengikuti dari belakang melihat sesuatu yang mengejutkan. Versi muda Amado sedang bekerja di meja operasi, mencoba menghidupkan kembali Jiraiya. Amado dari masa depan menyadari situasi itu dan berbisik. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Kawaki. Ia melemparkan bom asap ke ruangan, lalu memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri alat sains yang sedang digunakan dirinya di masa lalu. Setelah itu, ia segera kabur. Akibatnya, Amado dari masa lalu gagal melanjutkan proses perawatan pada tubuh Jiraiya. Beberapa saat kemudian, Kawaki akhirnya sadar. Namun tubuhnya terasa lemah dan tanda karma di tubuhnya tampak memudar. Setengah dari energinya telah hilang. Ia memandangi ruangan itu yang kini kosong dan berkata pelan. "Amado, di mana kau?" Tak lama setelah itu, Amado kembali dengan napas terengah. Ia membawa alat sains yang tadi dicurinya dan segera membuka portal waktu untuk membawa Kawaki kembali ke masa depan. Ia tahu Kawaki tidak akan berhenti mencoba, jadi satu-satunya pilihan adalah kembali. Begitu mereka tiba di Konoha, pemandangan yang mereka lihat membuat keduanya terdiam. Bulan tampak sangat dekat dengan bumi, menimbulkan cahaya keperakan besar di langit malam. Boruto segera merasakan keberadaan Kawaki dan muncul di sampingnya menggunakan Hiraishin. Ia menatap Kawaki dengan senyum lega. "Kau berhasil kembali juga. Usahamu menahan bulan itu luar biasa," katanya. Kawaki mengerutkan kening. "Menahan bulan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja kembali bersama Amado." Dari dalam tubuh Boruto, Momoshiki berbicara dengan nada datar. Sepertinya 1000 kubus yang menahan bulan itu milik Ishiki, Boruto. Dan suara yang terdengar di atas sana kemungkinan besar berasal dari Ishiki atau kode. Boruto menatap langit, lalu menjawab. "Kalau begitu, kita harus naik ke sana. Kita harus menghentikan Shibai sebelum bumi hancur." Kawaki mengangguk. "Baik. Aku ikut denganmu." Namun sebelum mereka bergerak, suara Ida terdengar melalui alat komunikasi. "Boruto, kami dikepung. Ada ratusan ribu Sumeaka di sini. Mereka datang dari segala arah." Boruto terkejut. "Tidak mungkin. Dimensi tempat kalian itu seharusnya aman. Bagaimana mereka bisa masuk?" Momoshiki kembali bicara dari dalam tubuhnya. "Kau salah lagi, Boruto. Ingat, Sasuke dulu juga disegel di tempat itu menggunakan Sumeaka yang diciptakan oleh kode. Mungkin mereka berevolusi atau berkembang biak dari sana." Boruto menggeleng cepat. "Tidak, itu tidak masuk akal. Aku pernah kembali ke sana dan menghancurkan mereka semua, dan kau ada bersamaku waktu itu. Jangan bilang kau lupa." Kurama kemudian ikut berbicara dengan suara dalam yang tenang. "Mungkin bukan karena Sumeaka itu sendiri, tapi karena manusia yang pernah tersentuh akar pohon cakra milik Jura. Cakra mereka pernah diserap, dan mungkin itu menciptakan efek daur ulang yang memunculkan kembali Sumeaka melalui tubuh mereka." Boruto terdiam sejenak, lalu memukul tanah dengan marah. "Jura selalu membuat masalah. Jika benar begitu, berarti dia masih bisa memunculkan Sumeaka dari energi yang telah dia serap sebelumnya. Aku harus menghentikannya." Ia menatap ayahnya dan berkata cepat. "Ayah, aku akan ke sana." Mereka semua terancam. Kemudian Boruto menoleh ke arah Jura yang terikat segel. "Kau benar-benar melakukan hal yang merepotkan," katanya tajam. Jura tampak bingung. "Apa maksudmu, Boruto?" "Aku bahkan belum melakukan apa-apa kali ini." Boruto mendekat selangkah dan menatapnya langsung. "Jangan pura-pura bodoh.
Aku ingin tahu alasannya kenapa kau memunculkan Sumeaka di tempat aku memindahkan orang-orang itu. Jawab. Ucapan Boruto membuat Naruto, Tobirama, dan Jura sendiri terkejut. Tapi reaksi Jura berbeda, ekspresinya berubah dari kaget menjadi senyum lebar. Ia tertawa kecil lalu berkata, "Jadi kau akhirnya sadar juga." "Ya, aku memang cerdas, Boruto. Semua ini hasil dari sedikit pengetahuan baru yang kudapat." Dengan tenang ia mengeluarkan sebuah buku tua dari balik jubahnya dan menunjukkannya kepada mereka. "Ini," katanya sambil tersenyum tipis, "adalah buku milik klan Uzumaki. Dan disinilah aku mempelajari segalanya." Naruto tampak terkejut dan berkata dengan nada keras, "Apa? Kau bilang apa barusan?" "Sialan kau, Jura. Itu buku klan Uzumaki yang selama ini kami coba rebut darimu. Kalau kau memang tak lagi menggunakannya, sebaiknya kembalikan sekarang juga." Jura tertawa pelan sambil menatap Naruto. "Kalian pikir aku mau memberikannya begitu saja?" "Tidak. Buku ini tidak mudah dipahami. Banyak hal di dalamnya yang butuh waktu lama untuk kupelajari. Sementara buku lain bisa dengan cepat aku pahami dan simpan di pikiranku. Tapi dengan pengetahuan yang aku miliki sekarang, aku yakin seluruh isi buku Uzumaki ini akan segera bisa digunakan untuk melawan kalian." Boruto yang mendengar percakapan itu langsung menatap ayahnya. "Ayah, kita butuh beberapa shinobi tambahan untuk menghabisi seluruh pasukan Sumeaka di dimensi itu," katanya serius. Naruto bertanya balik, "Apakah kau yang akan memimpin mereka ke sana?" Boruto menggeleng. "Tidak. Aku harus tetap di sini. Ada hal besar yang harus kulindungi dan hanya aku yang bisa melakukannya." Mitsuki kemudian angkat bicara. "Kalau begitu biarkan aku yang pergi ke sana. Aku bisa membantu mereka." Beberapa saat kemudian, Kakashi datang bersama Shukaku versi kecil yang dikenal dengan sebutan Shukaku Mini. Kakashi berkata, "Kami datang untuk membantu. Aku tidak bisa diam saja mengetahui ada orang-orang yang terjebak di dimensi lain." Dan Shukaku bersikeras ingin ikut juga. Begitu Kakashi tiba, ia terkejut melihat sosok Obito Uchiha di sana. Ia menatapnya lekat-lekat, seolah tak percaya. "Obito? Apa benar kau? Aku tidak menyangka bisa melihatmu lagi." Obito tersenyum samar. "Kakashi, kita tidak punya waktu membahas masa lalu. Mari kita lakukan apa yang harus dilakukan." Boruto kemudian membuka portal dimensi dengan cepat dan berkata lantang, "Masuklah sekarang. Selamatkan semua orang di dalam sana." Obito, Kakashi, Mitsuki, Shukaku, serta beberapa anak dari Uchiha Shin langsung masuk ke dalam portal tersebut. Kabuto memperingatkan mereka, "Kalian boleh pergi, tapi hati-hati. Sumeaka bukan lawan yang bisa diremehkan." Setelah semuanya masuk, Boruto menutup portal itu. Ia lalu menatap Kawaki yang berdiri di sebelahnya. "Kawaki, bantu mereka menahan bulan itu dengan kekuatan kubusmu. Aku akan menghadapi Jura lagi." Kawaki menatap Boruto dengan datar. "Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan seenaknya memerintahku." Setelah berkata begitu, ia melayang ke udara, mengaktifkan mata Sukuna Hikonanya, lalu memunculkan ratusan kubus besar yang berputar di langit. Bulan yang tadinya bergerak cepat kini melambat. Di atas sana, Shibai memperhatikan dengan wajah heran. Ia mengaktifkan Byakugannya dan melihat Kawaki sedang berusaha menahan gerakan bulan. Anak itu ternyata yang membuat bulan melambat, gumamnya kesal. Ia menoleh ke Ishiki dan berkata, "Akhirnya anak kesayanganmu muncul juga. Menyebalkan." Ishiki terkejut setelah merasakan cakra Kawaki. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Shibai sudah meluncur cepat ke arah Kawaki. Kawaki terkejut tapi segera mengangkat tangannya yang bersinar dengan kekuatan karma, mencoba menahan serangan Shibai. Tubuhnya terpental cukup jauh, tapi sebelum jatuh, Madara muncul dan menahan tubuhnya. "Hati-hati," kata Madara pelan. Shibai tidak akan diam terhadap siapapun yang berani menghentikan pergerakan bulan. Shibai melayang di depan mereka dan berkata dengan nada menghina, "Aku tidak mengerti kenapa kalian terus berusaha melawanku. Kalian seharusnya sadar diri. Kalian hanya manusia lemah, tidak akan bisa menandingiku, baik secara fisik maupun dengan ninjutsu kalian yang terbatas." Madara menatapnya dengan tenang. "Lebih baik kami hancur melawanmu daripada menyerah tanpa perlawanan. Dan jangan anggap kami bodoh. Sekalipun kami menyerah, kau tetap akan menghancurkan dunia manusia."
Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Dunia ini diwariskan kepada manusia, seperti yang pernah disampaikan oleh gurumu. Kawaki menimpali, dan kau, Shibai, bukan bagian dari ramalan itu. Sifat jahatmu seharusnya tidak ada dalam takdir dunia ini. Karena itu kami akan memusnahkanmu, seperti kami menyingkirkan ayah Momoshiki. Setelah berkata begitu, Kawaki melempar kubus kecil ke arah Shibai. Kubus itu ditahan dengan pelindung tak terlihat, namun tiba-tiba kubus itu memancarkan cahaya merah, energi dari karma Kawaki. Tubuh Shibai mulai terasa panas, seperti terkena radiasi membara. Ia mundur beberapa langkah ke udara, tapi Kawaki sudah berada di sampingnya dan menghantam wajah Shibai dengan pukulan keras. Madara tersenyum kecil. Kerja bagus. Ia lalu mendekat dan meluncurkan petir ungu dari tangannya. Shibai sempat terpental, tapi segera menyerap energi itu sampai habis. Ia lalu memunculkan buah cakra dari tubuhnya sendiri dan mencoba memakannya kembali untuk memulihkan kekuatannya. Namun sebelum sempat, Ashura Sutsuki tiba-tiba datang dan menendang buah itu hingga terjatuh. Shibai berusaha menariknya kembali menggunakan kekuatan telekinetik, tapi Madara menahan lengannya. Berhenti, kata Madara. Shibai murka dan meledakkan aura dari matanya, Byakugan milik Momoshiki. Madara terpental jatuh ke arah Konoha dan mendarat tepat di dekat Amado. Sebagian orang bertanya-tanya kenapa Madara tidak menyerap pohon cakra milik Amado. Alasannya sederhana, tubuhnya tidak mampu menampung 2 jubi sekaligus. Bahkan di masa lalu, tidak ada manusia yang mampu melakukan hal itu. Sementara itu, Boruto mendekati tubuh Jura yang telah diikat oleh Minato dengan segel klan Uzumaki. Ia menaruh pedangnya di leher Jura sambil menarik buku itu. Namun saat dibuka, isi buku tersebut telah hilang. Semua pengetahuan di dalamnya ternyata sudah diserap ke dalam pikiran Jura. Boruto mendesis, "Kau serakah. Sekarang keluarkan Orochimaru dari tubuhmu." Jura tersenyum sinis. Biarkan saja Sasuke tetap di dalam gentong Susanoo milik kakaknya. Dalam situasi seperti ini, pengorbanan memang dibutuhkan. Ucapan itu membuat Boruto marah. Ia hampir menebas leher Jura, tapi Naruto menahannya. "Jangan, Boruto. Membunuhnya sekarang bukan solusi." Boruto menurunkan pedangnya, tapi memukul perut Jura berkali-kali sampai darah keluar dari mulutnya. Ia lalu memegang kepala Jura dan mengaktifkan Jogannya. Tatapan mata itu membuat Jura gemetar. Di dalam tubuhnya, Momoshiki berbisik, "Gunakan cakraku, Boruto." Ganggu pikirannya, buat dia melepas Orochimaru. Energi besar memancar, Jura menjerit kesakitan dan akhirnya memuntahkan seekor ular kecil dari mulutnya. Kabuto segera melangkah maju dan menyentuh ular itu. Dalam sekejap, ular tersebut membesar dan membuka mulutnya, memperlihatkan sosok Orochimaru yang akhirnya keluar dengan tenang. Orochimaru tersenyum dan berkata, "Aku pikir kalian tidak akan membebaskanku lagi. Terima kasih, Boruto. Aku berhutang padamu." Boruto mengangguk kecil, lalu menjelaskan bahwa ia ingin Orochimaru membantu membebaskan Sasuke dari segel milik Itachi. Mendengar itu, Orochimaru tampak terkejut. "Itu tugas berat. Tapi aku tahu satu cara. Di kuil klan Uchiha ada gulungan lama yang pernah kupelajari, dan di dalamnya tertulis cara membuka segel itu." Itachi kemudian muncul dan berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu." Keduanya pun berangkat menuju kuil itu. Sementara itu, Jura memohon kepada Boruto, "Sekarang lepaskan aku. Aku sudah memenuhi permintaanmu." Boruto menatapnya dingin. "Kau tidak memenuhi permintaanku, Jura. Kau hanya melakukannya karena terpaksa."